Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilki Dwi Fathur Rahman, NIM 931330118, ingin menjelaskan secara singkat mengenai salah satu materi dari manajemen Yiswaf. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pos-pos distribusi zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan orang yang tidak boleh menerima zakat, mata kuliah manajemen Yiswaf. Yang pertama yaitu masyarif zakat. Pendistribusian zakat adalah pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi atas 8 golongan. Syariat telah menegaskan bahwa pendistribusian zakat hanya diperuntukkan kepada 8 asnaf, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu tetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang selanjutnya yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan kewajiban yang penyalurannya sudah ditentukan. Penghimpunan zakat dan orang yang wajib zakat tidak dijelaskan dalam Al-Quran, namun hanya dijelaskan dalam sunnah. Lain halnya dengan pendistribusian zakat, Al-Quran secara langsung menjelaskan secara detail pos-pos distribusi zakat. Ulama sepakat bahwa penyaluran zakat tidak boleh keluar dari aturan syariah, yaitu pos-pos yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pada bab ini, saya akan membahas secara terperinci mengenai pos-pos distribusi zakat dan bagian zakat yang berhak diterima oleh masing-masing pos. Berikut penjelasannya. 1. Fakir. Fakir adalah kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan juga keluarganya. Yang kedua, miskin merupakan kelompok orang yang berbeda dengan fakir. Mereka memiliki penghasilan, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Al-Jauhar As-Sihah mengatakan, miskin ialah fakir yang tidak ingin atau tidak suka meminta-minta, tidak ingin memperlihatkan kefakirannya kepada orang lain. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan zakat dari para muzaki, pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada para mustahik. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. Amil zakat berhak mendapat zakat sebagai kompensasi atas kerja yang mereka lakukan dalam mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk dibujuk hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk menjaga keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin. Yang kelima adalah riqab, para budak. Budak adalah orang yang tidak mempunyai kemerdekaan atas dirinya. Pada zaman dahulu, perbudakan dilegalkan, sehingga manusia terbagi menjadi dua, yaitu manusia merdeka dan budak. Orang merdeka adalah orang yang mempunyai kebebasan mengatur dirinya sendiri, sedangkan budak tidak bisa mengatur hidupnya sendiri. Semua harus dengan seizin dan sepengetahuan majikannya. Pada hal ini, peran zakat adalah untuk digunakan membebaskan budak belian dan menghilangkan semua bentuk sistem perbudakan. Yang keenam adalah gharimin, orang yang terlilit hutang, yaitu kelompok orang yang berhutang yang tidak mampu untuk melunasinya. Kriterianya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana. Gharimin atau orang yang terlilit hutang ada dua macam, yaitu pertama, al-gharim, yaitu kepentingan dirinya sendiri. Untuk hal ini, orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, gharim,
untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslim atau dua kelompok muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu dari kata fi sabilillah. Secara bahasa berarti di jalan Allah. Kata fi sabilillah ini sebenarnya berkonotasi umum, mencakup seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk di jalan Allah, dengan melaksanakan kewajiban yang sunnah dan kebaikan lainnya. Ulama sepakat bahwa orang yang berjihad atau berperang di jalan Allah termasuk dalam makna fi sabilillah, dan zakat diberikan kepadanya sebagai personil mujahidin. Jadi, orang berperang yang berhak menerima hal ini, tapi sekarang sudah dihapus kelompok ini karena sekarang sudah jarang adanya peperangan. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa sabilillah untuk saat ini mencakup kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, pembangunan masjid, rumah sakit, dan lain-lain yang memiliki kepentingan untuk umat muslim. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan kehabisan bekal dalam perjalanannya, mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Meskipun ia kaya di kampung halamannya, mufasir adalah orang yang berpergian jauh. Orang yang berpergian dekat tidak bisa dikatakan mufasir. Menurut Qardawi, zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negerinya. Orang yang tidak berhak menerima zakat. Zakat adalah bagian dari harta orang kaya yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 kelompok. Di luar kelompok tersebut tidak berhak menerima zakat. Secara umum ada 5 kelompok yang tidak diperbolehkan menerima zakat. Di antaranya adalah 1. Orang non-muslim atau ateis. Para ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan pada orang kafir yang memerangi umat Islam, kafir harbi, orang murtad dan orang ateis. Kafir harbi tidak boleh diberi zakat karena tabiatnya memerangi umat Islam. Sedang ateis juga tidak boleh diberi zakat karena ia tidak percaya kepada Allah maupun Rasulnya dan akhirat. Yang kedua adalah orang kaya. Orang yang mampu secara ekonomi tidak boleh menerima zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal zakat bagi orang kaya dan laki-laki yang bekerja. Hadis riwayat 5 ulama hadis. Seseorang dikatakan kaya apabila ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, sampai ia mendapatkan harta berikutnya. Atau seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah orang kuat badannya dan mempunyai pekerjaan. Orang yang kuat bekerja secara umum tidak boleh menerima zakat, karena orang yang kuat bekerja diharuskan untuk bekerja mencari rezeki agar dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya dan orang yang memiliki organ lengkap. Hadis riwayat 5 imam hadis. Yang keempat adalah orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat atau muzaki. Zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga muzaki yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu anak, istri, dan orang tuanya. Seorang suami tak boleh memberikan zakat terhadap istri maupun anaknya, karena ia berkewajiban untuk menafkahinya. Apabila ia memberikan zakat kepadanya, maka seperti orang yang memberikan pada dirinya sendiri. Sedangkan untuk kerabat, kecuali orang tua, anak, dan istri, masih diperbolehkan. Yang kelima adalah keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, atau Ahlul Bait. Keluarga Bani Hashim yaitu keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Abdul Muthalib, keluarga Abbas bin Abdul Muthalib, dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlaku apabila negara menjamin kebutuhan hidup mereka, tetapi apabila negara tidak menjaminnya, kedudukan mereka sama dengan anggota masyarakat lain. Manfaat zakat. Menurut Fahrul Mu'is, tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah para ghorimin, Ibnu Sabil, membina tali persaudaraan sesama umat Islam, menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta, membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin. Zakat juga dapat membantu seseorang untuk mengekang keinginan dan kejiwaan pada harta. Zakat juga dapat membuat seseorang untuk mengintrospeksi dan mengendalikan diri serta membiasakan untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih atas partisipasinya yang telah menyimak dan memahami materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.